Woyo woyo, welcome back to our channel di konten Samistik. Oke, dengan moto kita, semboyan kita, makin bonyok, makin sakti. Mantap banget tuh. Jadi buat kalian yang belum tahu arti moto kita, bisa dilihat di video-video kita sebelumnya, ada di sini. Tinggal dilihat aja tanpa menyinggung Para manapun. sepuh-sepuh yang di luar sana. Jadi, moto kita ini tuh sebenarnya lebih ke inti kehidupan. Ya, inti kehidupan. Ya. Jadi makin banyak makin sakti, kita yang berkehidupan ditempa oleh segala problema kehidupan diharapkan menjadi makin bijaksana, makin berisi. Dari diri makin yang lebih baik lah ya. Intinya begitu coy. Wah, wise banget emang kan. Sungguh cara penyelamatin diri paling oke. Kita kan ampun. Kita kan ampun. Nah, jadi gini, sebelum kita masuk ke inti pembicaraannya, kita mau ngasih tahu nih bagi teman-teman semua yang penasaran kira-kira kita selama ini bikin konten di mana, kita ada di sini. Gak apa-apa ya nutupin mukanya dia sedikit ya, biar nggak ngalangin sinyal gitu. Nggak, biar lebih mending lah, ada penglihatan yang lebih enak dilihat lah di sini. Ya, kita lagi ada di Tri.Sam Bandung. Ini kafe, tempatnya nyaman. Jadi bagi teman-teman yang pengen kesini, silahkan langsung merapat aja. Tempatnya ada di Jalan Mas Kumambang nomor 6B. Tri.Sam ya, Tri.Sam. bukan 3 Ya. Jangan bahaya jangan. nanti pas diklik berbeda. Ya, berbeda. Munculnya link nanti. Kode nuklir nanti. Link yang biru-biru. Waduh. Epic. Nah, jadi untuk pembahasan kita kali ini, sebenarnya gue secara pribadi nih ya pengen ngajak ngobrol nih sama kalian berdua. Soal apa? Jadi pernah nggak sih nih? Kalau gue nih cerita masa kecil lah. Kita kan Itu berapa tahun yang lalu tuh? ya udah lama lah coy, udah nggak usah bahas-bahas kayak gitu. Nanti ketahuan kalau gue udah tua gitu kan. Iya. Nah, jadi dulu waktu gue masih kecil kan lagi seneng-senengnya banget tuh main-main keluar sama teman-teman. Layangan. Kalau dulu gitu ya lagi main layangan, main apa bancakan. Anjir, Ada yang bancakan. tahu main bancakan, main kelereng. Bancakan itu yang genting-genting ditumpuk dilempar batu. Yoi, yang nanti yang lainnya nyumput, kasihan lah mereka yang jadi jaganya. Jadi arca. Dikerjain lah pokoknya. Udah, tapi kita nggak mau bahas itu. Nah, jadi di sini sebenarnya gue mau nanya nih untuk teman-teman yang ada di sini, kalian berdua nih. Dulu tuh sebenarnya gue pas lagi main, gue masih pengen main nih. Cuman jamnya udah sore. Ya. Gue disuruh mandi. Ya. Namanya anak kecil kan suka bandel-bandel dikit ya. Bukan dikit lagi. Iya gitu. Bandel-bandel. Gimana ya, hasrat mainnya tuh masih pengen. Ya kalau dulu hasrat bermain, sekarang hasratnya berbeda kayaknya ya. Sekarang Astagfirullah. Anak setan. perbanyak-banyaklah istighfar. Ntar nanti terjadi anak-anak tuyul bertambahan seperti pembahasan episode sebelumnya. Ya. Jadi gue masih pengen main, udah sore gue disuruh mandi, gue bandel kan, Ya. saking keselnya. Nah dulu tuh ada mitos, Udah sabar. kalau bocah main selepas maghrib, Ya. katanya bakal diculik sama wewe gombel. Wah, ngomel lah. Pasti pernah dengar kan? Ya. Pasti pernah dengar kan? Ya. Nah jujur, kalau gue, karena yang ngomongnya orang tua, Ya. orang yang gue hormati, gue sempet percaya dan gue sempet parno. Ya. Nggak berani gue main selepas maghrib. Ya. Cemen anjir. Nah, tapi gini coy, ada perbedaannya di malam tahun baru. Kenapa malam tahun baru selepas maghrib gue masih bisa main obor, bakar-bakaran, ikan bakar gitu kan, mainan petasan. Selepas maghrib gue nggak dicolong tuh sama wewe gombel. Mungkin wewe gombalnya juga ikut tahun baruan itu. Jangan sama di tempat lain anjir. gitu kan. Kita Dia- perayaan juga. dia lagi kok. party. Lagi party. Open table. Lagi dungstak. Lagi dungstak gitu. Jadi dia libur ya. Nggak Libur cuy. pada saat malam tahun baru dia libur ya. Tanggal merah libur juga lah. Tanggal merah lagi cuti. Oh, Cuti jadi bersama. Jadi yang kayak gitu tuh punya jam kerja kayaknya. Iya kayaknya. Ya jadi gitu. Nah, kalau lu ada nggak pernah dengar apa gitu soal wewe gombel? Kalau gua pribadi sih denger sih mungkin cukup sering ya dengar kayak gitu yang abis maghrib diculik, wewe gombel lah dan bla bla bla. Pernahnya sih yang paling detail banget zaman SD tuh kan ada di mang tukang dagang mainan yang bla 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 gitu. Ada tuh dia ngejual kayak buku horor gitu, judulnya misteri atau apa lupa gua. Terus sekian tahun yang lalu
sekian tahun, ya sekian. puluhan tahun yang lalu. Ya puluhan lah. Tua sama tua aja ini. Puluhan tahun yang lalu. Dan kembali lagi di situ diceritain kurang lebih tentang W Gombel juga. Gitu. Jadi yang sosoknya katanya apa? Tokeknya mendoyot lah gitu kan. Iya, bener ya. Ngomong-ngomong soal itu. Kalau digambarinya sosok W Gombel ini kan gede tuh ya, toketnya. Emang BH ada yang cukup ya? Ada custom. Oh, custom ya? Custom made. Berarti cupnya bukan si cup lagi ya, udah Z cup kayaknya. Udah pakai ember anjing. Dia mana itu gitu. Pakai bahan yang ada lah. Oke, lanjut. Ya paling sih gue liatnya itu. Dan mungkin diceritain sedikit di buku itu ya, benar diculik sampai mungkin katanya mitosnya pakai apa? Berisik itulah di pohon-pohon apa dipanggil-panggil nama yang diculiknya gitu. Tapi nggak tahu sih. Pohon-pohon. Ya. Orang yang nyarinya mungkin yang nyari yang ya orang yang nyari kayak alat-alat gitu lah, panggil nama kayak topeng aja ya, prang. emang harus digituin. Katanya, kalau gue sih nggak tahu aslinya gimana. Katanya. Menarik aja. Nah, mungkin ada yang mau nambahin, Mas Bay? Mungkin ada. Kalau soal W Gombel sih rasanya ada cerita secara spesifik sih, pengalaman pribadi tapi bukan pengalaman gue, pengalaman bokap. Ya kenapa nggak Mas Bay aja yang sulit? Ya jangan anjing. Kan lumayan. Katanya panas kalau di sini anjing. Lihat tete mendoyot itu kapan lagi tete mendoyot? Lu kan dengar kan kekurangan ASI tuh masih kecil. Ya kan gitu juga itu pahit anjing. Pahit. Kok tahu pahit? Pernah coba jaga-jaga? Lumayan. Aduh. Habis Jadi- dumstak. Terus dustak di enak-enak. Enak. Lanjut. Jadi gimana Mas? Kalau berdasarkan cerita bokap tuh jadi dulu waktu dia kecil memang kasusnya seperti mitos yang diceritakan gitu. Ya. Keluar setelah maghrib main, disuruh pulang nggak mau. Lewat maghrib teman-teman yang lain sudah pada pulang, Ya. dia nggak mau pulang, masih main. Kondisinya waktu itu masih di kampung. Bengal lah ya, bengal. Emang anaknya berandal dulu. Preman kampung pantes anaknya kayak gini ya. Akam sih. Jadi sih. Anak kampung sih. si sekitaran rumah itu kondisinya banyak pohon bambu, ada kuburan kuno sama persawahan. Jadi memang pinggiran banget lah. Tepatnya di Jogja sih dulu daerahnya. Nah, lepas maghrib beliau masih main di luaran sampai jam kalau nggak salah sampai jam 10 malam. Buset, itu bukan lewat maghrib lagi. Iya, karena kan lewat maghrib tuh terserah jamnya lah, yang penting Ya. gelap gitu. Ditungguin kok nih anak nggak pulang-pulang sama Ya. kakek itu. Bingung dong kakek gitu. Misalnya anaknya biasanya jam segini udah sampai rumah. Ya. Jam 10 kok belum sampai di rumah. Nah, timbul pertanyaan dong. Agak aneh lah ya, agak aneh. Apakah anak saya pergi ke Pecinat? Cina. Apakah anak saya dumstak? Udah Belum ada. Belum Udah ada cuma belum rame. Belum kayak Di kampung nggak ada, Oh, iya mentoknya bener. dangdutan. dangdutan. Nah maka kakek kan dulu juga bisa dibilang berkemampuan lebih lah untuk hal-hal seperti itu. Nah beliau memutuskan untuk mencari, tapi setelah berkeliling ternyata tidak ketemu juga. Keliling sekitar setengah jam itu sendiri nggak ketemu. Nah maka dia memutuskan untuk meminta bantuan warga lainnya, karena kan mungkin indikasinya memang diculik wewe, karena standarnya dulu seperti itu. Mitos yang beredar ya. Iya. Mitos yang beredar ya. Takut kan anaknya gitu, apalagi tampan. Guys, Curhat. Nah, tadi itu telinga langsung tiba-tiba nggak usah dibahas aja. gitu. Sakit-sakit gimana gitu ya. Naikin harga jual dikit aja. Wah, Jadi kakek Anjing itu sehoror memutuskan- betul. biar enak momennya anjing. Oh iya. Jadi dia mengumpulkan warga nih rame-rame, minta bantuan, bawa alat-alat tadi pukulan gitu, ya ember lah, ya wajan lah, Yang bikin apapun bising-bising bisa, gitu ya? yang bisa bikin bunyi lah, tapi nggak mungkin bawa drum set. Repot. ya. Dikata drum band anjing. Bawahnya susah juga. Pakai bass betot teng teng. Nggak ada bencong yang ikut. Oh enggak ada. Kira ada gitu. Triknya waktu itu yang diceritakan itu caranya bukan sembarang berkeliling dengan membunyi-bunyikan barang-barang itu, tapi Jadi nggak random juga. rombongan mereka itu berjalan mundur. Nah, mundur. Iya, nyarinya tuh sambil mundur. Atraksi. Enggak, blok. Ngapain mereka mundur? Jadi jalan mundur sambil ngetok-ngetok tuh alat, tapi nggak sambil moonwalk ya.
Beda kali ada lagunya, ada lagunya. Tau di situ diselokan ke Sandung masuk. Ya kan bisa ngintip gini anjing. Ntar ada videonya kesur masal. Gara-gara nyari wewe gombel. Iya. lanjut. Pasti. Oh jangan ke Sandung susu. kok kenyal gitu. Kenyal. Waktu itu cara yang dijalankan kayak gitu. Oh iya. Ya. Mereka rombongan jalannya mundur sambil diketok-ketok barangnya. Ntar lu barang apa deh? Otak gua nyampe aja beda barangnya. Bukan barang yang dalam ini nggak kepake soalnya ini. Goblok. Kurang nampar lu. Alat-alatnya. Jadi yang lu tuh nggak bisa pakai nampar. Kurang panjang anjing. Anjing, tapi bisa muter loh. Iya boleh lah. Kenapa jadi humor anjing? Nah, Kita lah emang lagi ngebahas yang paketnya gede tapi udah ya. Udah. nanti itu bahas. Jangan merembet ke sana dulu. Linknya ada di bawah. Aduh. Nah, mereka jalan mundur kayak gitu, tapi sambil ngeliat ke belakang juga ngintip supaya tidak terjerembab bahasa Indonesianya, bakunya. Jadi jalan mundur ini sebenarnya biar apa gitu? Kok harus mundur gitu? Nggak tahu kenapa harus jalan mundur gitu. Alasannya kenapa nggak dijelaskan, tapi triknya waktu itu seperti itu. Mitos zaman dulu lah ya mungkin. Iya, ya. di desa itu mungkin Iya, ya. iya. Jalan mundur sampai lah karena si kakek ini memiliki kemampuan lebih, dia bisa mendeteksi di mana posisi ayah gitu. Karena didukung sama rombongan tadi. Kan yang gue tahu tuh si wewe gombel ini agak terganggu kalau misal ada suara-suara berisik. Ya. Nah, otomatis bisa terdeteksi lah mungkin kayak gitu. Sampailah di sekitaran pohon bambu, nggak jauh dari rumah ya, kisaran 200 meter ada rumah tuh. Ya. Di kebun bambu gitu, berhenti di situ dan ternyata setelah diketok-ketok dipanggil namanya bokap. Bokap tuh teriak juga, bisa nyahut gitu dan kedengaran sama warga yang lain tuh. Ya. Tapi nggak kelihatan. Belum kelihatan. Belum Belum kelihatan. Nah, maka kalau si kakek ini kan udah bisa denger nih, dia cari posisinya pastinya di mana. Otomatis kan kalau kayak gitu mungkin masuk dunia lain ya, dimensi lain. Pindah-pindah dimensi mungkin ya. Mungkin. Tapi bisa jadi kan dulu masih kecil bapak lu suka main. Siapa tahu ireng kan ya. Nggak kelihatan kalau gelap. Sorry Pak, bokap saya putih seperti beli. Anda nggak lihat di kamera, saya putih pucat. Pucat lagi. Jangan bawa ras lah. Ntar kalau yang hitam-hitam nyamar di gelap bahaya. Ketok-ketok dari belakang. Terus. Nah nggak lama setelah dicari lebih dalam, ketemulah dia. Tadinya kan mungkin posisinya ada di atas pohon, karena wewe kan nggak mungkin di bawah, wewe ngapain di bawah gitu kan. Di atas pohon, setelah dikuak lah atau digali lebih dalam, nggak tahu caranya gimana. Bokap itu ada di tengah rumpun bambunya gitu. Yang harusnya impossible untuk ke situ gitu. Iya, susah untuk masuk Ya. gitu. Dan pasti kelihatan kalau kita ngelihat secara kasat mata biasa harusnya Ya. sejak awal ya. Nah, tiba-tiba ada di situ, selamatin lah bokap itu. Selamat gitu. Selamat ulang. Enggak gitu dong. Dia panik anjing. Udah pucat lu. Makin panik gara-gara diculik. Masih selamat ulang tahun anjing. Kondisinya anak yang diculik itu korbannya biasanya linglung. Belah belah lah ya. Iya, belah belah. Jangan-jangan udah habis kebet. Ngapain sekebet di atas pohon anjing? Siapa tahu. Ning di pojokan kamar anjing. Olil aja. Terus. Nah, masih rada linglung gitu karena mungkin efek negatif dari diculik. Untung negatif atau positif 9 bulan. Nah, memang bokap tuh, nah ini tambahan ya, maksudnya menurut penuturan kakek, anak-anak yang diculik itu nggak sembarang anak. Memang pilihan si makhluknya, kan merinding anjing. Memang pilihan si makhluknya, maksudnya anak-anak yang sejak awal memang ada bakat, Ada potensi ada lebih mungkinnya potensi. di dirinya gitu ya. Makanya dia tertarik untuk nyulik. Katanya sih seperti itu, tapi pastinya nggak tahu ya gitu. Ya. Karena itu kan katanya. Nah, bokap ini linglung waktu diselamatin, dibawalah ke rumah, dibersihin, dimandikan, dirawat seperti biasa, suruh tidur. Nah, itu tuh cerita waktu bokap diculik sama wewe. Nah, katanya lagi mitosnya yang menyambung ke situ juga, kalau misal anak yang diculik wewe itu kedepannya dia akan jadi saketi, Katanya. auto bonyok. Auto bonyok. Oke. Auto bonyok ya.
konyol. Jadi katanya. saketi. Ya, Tapi ya. cuman memang udah konfirmasi juga ke bokap, mitos itu sebenarnya nggak benar. Jadi nggak bisa misal anak yang sejak awal tidak berkemampuan lebih diculik langsung jadi saketi, Ya. nggak bisa kayak gitu. Oh, jadi cuman anak pilihan doang tertentu gitu ya. Anak-anak Infonya tertentu lah, dari ya. orang dulu seperti itu sih kasusnya. Terus apa? Di sana emang sering kejadian kayak gitu. Kalau nggak Kasusnya salah, ada bapak lu doang atau emang ada orang lain gitu? di desa sebelah pernah ada satu kali lagi. Desa sebelah tuh sebelah kanan, sebelah kiri. Sebelah atas, sebelah bawah. Rada kebelahan pantat dikit. Kebelahan pantat. Iya, desa Nggak tahu anjing sebelah mananya. Terus saya harus buka atlas belum. Nah, jadi kasus yang gue tahu tuh memang hanya ada 2 kasus. Tapi mungkin ada kasus lain. Cuman gue taunya ada 2 kasus. Mungkin WW-nya beda. Gitu. Tapi dalam satu manajemen kan mungkin bisa. Manajemennya masih sama ya gitu. Iya. Terus ini kan bapak lu nih. Lu harusnya nanya dong. Setelah itu yang dia rasain apa gitu? Atau pas selama diculik dia ngerasain gimana gitu? Selama di sana gitu Iya, maksudnya. iya, itu lupa diceritain tuh. Jadi memang waktu diselamatin ya lu. Tapi setelah itu dia bisa cerita karena kesadarannya udah balik kan. Dia cerita waktu dia diculik itu dia diangkat sama si wewe-nya, dibawa pergi terbang aja gitu. Nah, terbang. Nggak Terus tahu gimana posisinya rasanya? di mana gitu. Rasanya terbang Mungkin gimana? mungkin dijepit di tengah tete. Ditali Nggak gitu. tahu. Pakai kan. tetenya ditali. Iya. Supaya nggak jatuh kan. Tali Sabuk pakai tete. pengaman. Berarti lagu salah coy. Andaikan aku punya sayap, nggak usah punya sayap. Punya tete aja yang panjang bisa terbang ada. Di bawahnya tidak diceritakan secara spesifik cara bawahnya gimana. Di bawah digendong lah, di apa nggak tahu. Ke pohonnya dia, ke pohon markasnya dia, si rumpun bambu tadi. Di rumpun bambu itu dia dikasih makan sama si wewe-nya lah. Masa dikasih makan sama orang tuanya anjing? Siapa tuh pizza? Enggak ada, belum ada pizza di kampung. Adanya gorengan bakwan anjing. Nah, dia tuh ceritanya dikasihnya kayak segumpal gitu, pakai disuapin pakai tangan, yang tangannya tuh emang panjang-panjang, sukunya juga panjang kotor gitu, Ya. tajam-tajam kayak di gambar-gambar lah yang kita Tapi tahu. bentuknya benar berarti kayak gitu. Menurut bokap sih kayak gitu ya. Sesuai lah dengan gambaran-gambaran umum lah ya gitu. Tetenya emang panjang, gede, nggak gede ya, londoy. Londoy. Ukurannya normal, tapi panjang. Mendoyot gitu. Kayak temen orang, ekolondoy. Itu ya londoy aja. Itu tuh dia dikasih makan, disuapin gitu pakai tangan, lumpur. Ternyata itu lumpur. Lumpur enggak, entah lumpur campur mohon maaf kalau misal bahasanya kurang enak, kotoran manusia. Oh iya, gue juga pernah dengar itu sih Nah, ya katanya sih ya. Ada lumpur kotoran manusia sama ada cacing-cacingnya gitu. Dikasih makan ke bokap. Ya. Bokap mau nggak mau makan dong, karena kan ngeri juga. Parno lah ya. Ngeri, karena belum pernah lihat yang kayak gitu. Ya. Disuapin paksa gitu kan, otomatis dia tetap masuk ke mulutnya. Daryl Sukatoro. Anjing nggak gitu juga anjing. Kenapa bokap aing jadi genre anjing? Oke. Boleh. Nah, dikasih makan kayak gitu, disuapin, makan, udah habis itu ditimbang-timbang. Kayak anaknya sendiri, kayak ngasuh anak sendiri gitu aja. Udah gitu sih pengalamannya katanya waktu dibawa di markasnya. Terus nggak ada lagi. Enggak ada. Habis itu memang mungkin masalah waktu juga sih, waktu. Jadi menurut penuturan beliau, waktu di dunia sana dan dunia kita tuh beda. Ceritanya seperti itu. Bukan cuma mengulang cerita gitu. Gue jadi penasaran, misalkan sudah pindah waktu kayak gitu, kesini jet lag nggak? Enggak sih, mabuk darat. Bang tadi dia linglung. Oh iya makanya itu ya, Linglung. linglung itu kurang lebih kan sama kayak jet lag lah, belah gitu. Kirain Jadi abis waktu kebet. pindah, otaknya setengah masih di sana. Gitu, setengah gitu ya. Kesadaran. Sopan anjing bapaknya dia. Ya, jadi ibu macam mana yang nimang-nimang anaknya terus dimakanin itu kan. Ada Emangnya tit. Mungkin di sana kan nggak ada pisang. Nah. Ya. Menarik sekali berarti ceritanya. Boleh. Terus ada lagi? Oh, enggak sih. Itu kan gue juga diceritainnya sebenarnya pas usianya udah SMP ya, kalau nggak salah. Nah, sejak diceritain itu seminggu gue nggak berani keluar rumah. Setelah maghrib jam 5 udah di rumah aja. Tapi nggak akan mungkin lo dicolong. Terlalu mesum men. Nggak masuk. Takut. Nggak masuk itu. Wah, toketnya gede nih langsung kun. Bukankah Gede lagi. genrenya akan jadi MILF kalau kayak gitu? Oh, iya, langsung takut. Wah, kayak gitu.
bahaya. Diculik langsung kaget deh gitu kan. Ya, jadi udah. Ya udah gitu aja sih soal Wewe Gombel mah. Wewe Gombel. Nah, berarti kurang lebih begitu cerita pengalaman dari kita. Nah, mungkin Kita ada yang sih ya dari bapaknya. ngalamin mungkin Iya. teman-teman juga bisa cerita sama kah mungkin kayak ceritanya. Nah, untuk teman-teman yang sekiranya mungkin sependapat dan punya kisah yang sama, mungkin dari bapaknya juga atau dari siapanya, Jadi kita bisa- menyamakan lah ya, kurang lebih menyamakan. bisa ketik komentar di kolom komentar, diceritakan supaya kita di sini pun bisa menambah pengalaman dari pengalaman teman-teman sekalian. Ya mungkin cukup sekian ya dari kita. Menarik sekali obrolan kita malam hari ini ya. Membahas yang toketnya gede. Bukan itu coy. Nah, jadi di sini kita seenggaknya ada sedikit klarifikasi. Apakah mitos si Wewe Gombel ini benar atau enggak? Ya, Menghubungkan kan bapaknya dia mengalami secara pribadi. Ya berarti bukan orang jauh-jauh banget lah ya. Bukan kata orang lagi, Ya. bukan kata orang yang nggak kita kenal, tapi Ya. kata orang yang memang bapaknya dia yang Sudah bilang, mengalami secara nah, langsung. sudah mengalami Ya. secara langsung. Otentik, Bos. Otentik. Gitu. Ya mungkin begitu cerita dari kami. Untuk teman-teman yang baru gabung di sini dan baru nontonin kita, jangan lupa di subscribe. Like, comment, share. Lonceng. Loncengnya dinyalain. Sekian dari kami pamit undur. Terima kasih. Salam dari Terima kami. kasih. Makin bonyok, Makin sakti. Thank you. Who is it? Who is it? Who is it?